805 mengarah ke 004. Meluncur ke TKP. Juli, investigasi di Tampot, kebetulan Bapak Kasatpol PP ada dan Kadis Disub juga ada. Ini Pak, mohon maaf, para pedagang mengeluhkan Pak, malam minggu kemarin kan mereka bilang diperbolehkan dagang setiap malam minggu dan memang kemarin malam minggu pada dagang. Sekarang nggak lagi pada dagang. Itu sebetulnya kebijakannya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Hari ini kita dengan Pak Kadisub dengan rekan-rekan Satpol PP yang lain melakukan apa yang diinstruksikan oleh Pak Bupati. Yang perlu digarisbawahi ya bahwa ada zona-zona yang memang dilarang untuk mereka menggelar dagangan. Yang jelas setiap malam minggu aktivitas masyarakat sangat luar biasa. Semua diperbolehkan untuk dagang pada tempat-tempat tertentu. Nah, khusus untuk di kawasan Taman Kota itu hanya untuk di food court ya, hanya di food court saja. Nah, kemudian kebijakan yang akan kita lakukan adalah kawasan Taman Kota tidak diperbolehkan. Mungkin pertimbangannya estetika ya Pak ya? Ya, bukan hanya estetika, yang jelas adalah ketentraman pertumbuhan masyarakat. Pak, kalau mengacu ke dagang Bandung atau di Malioboro Jogja, kan justru ada keunikan Pak kalau ada para pedagang malah kelihatan lebih hidup. Ya sekarang aja tanpa pedagang juga hidup. Kalau daerah lain beragam boleh punya keunikan. Jogja punya keunikan. Yang jelas di Kabupaten Kuningan, kawasan Taman Kota, kita adalah menstabilkan supaya masyarakat Pak, kalau untuk kebijakan itu Pak, yang mainan motor listrik, yang motor listrik kan semua dibedakan dengan pedagang Pak. motor listrik pun justru itu akan menambah daya tarik. Jadi kalau yang berjualan di food orang tuanya mungkin belanja di sana, tapi anak-anaknya main di motor listrik ya, sepeda listrik. Nah ini untuk keselamatan kalau di sepanjang jalan justru akan yang lain. Apa itu yang motor listrik sewaan itu ada kontribusi Pak untuk Pemda? Nah itu untuk yang perlu menjelaskan adalah di sub dinas perhubungan. Ya Pak Kadis Disub, bagaimana Pak penjelasannya Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini juga dengan tim gabungan untuk Taman Kota atas itu Bupati memang harus steril. Untuk permainan sepeda listrik tidak ada kontribusi ke pemerintah daerah. Karena itu permainan-permainan di wilayah sekitar sini, tapi memang yang sangat membahayakan untuk bisa kalau di luar jalur Taman Kota ini. Makanya itu harus ditertibkan. Kalau untuk parkiran motor Pak? Parkiran motor untuk area sini boleh, tapi untuk pedagang tidak boleh. Dan kalau di depan Masjid Syarul itu tidak boleh. Kan sudah ada rambu-rambu yang sudah dipasang. Kami mohon himbauan kepada masyarakat tertib administrasi supaya ya rambu-rambu untuk ditaati. Jadi Pak, kalau mengacu ke undang-undang parkiran, kan ada poin tertentu yang menyebutkan intinya di lahan punya pemerintahan tidak boleh dipungut uang parkir. Dan kalau dipungut uang parkir berarti itu pemerasan. Penjelasannya seperti apa Pak? Kalau retribusi parkir itu fasilitas yang ada di wilayah pemerintah daerah itu wajib untuk diretribusi. Boleh jalan wilayah yang sudah dipasang rambu-rambu. Itu konsideran hukumnya dari tadi udah Pak? Undang-undang. Kan undang-undang perparkiran menyebutkan seperti itu Pak. Yang di lahan pemerintahan tidak boleh uang parkir. Pemerintah yang mana? Oh udah direvisi ya? Yang mana? Karena yang tertentu itu ada. Kayak kawasan tertentu. Pak, kalau untuk penertiban yang lainnya seperti apa Pak? Baik dari Disub maupun dari Ya, jelas nih. Kita menginginkan masyarakat di wilayah perkotaan ada kawasan-kawasan yang sudah kita tentukan, di mana boleh berdagang, di mana boleh parkir dan sebagainya. Nah, yang perlu dibangun itu adalah kesadaran masyarakat. Pada saat masyarakatnya yang kita edukasi tidak sadar dan juga untuk pemerintah punya keterbatasan. Yang kita harapkan, insya Allah sebentar lagi ada pergub yang kedua
Kalau terinformasikan ya, tapi yang jelas untuk para anggota Satpol PP maupun Dishub, kami tidak menerima sepeser pun. Karena itu sudah wanti-wanti. Bahkan jelas Pak Bupati bilang, apabila ada anggota yang bermain ataupun anggota yang memang menerima hal-hal yang di luar kedinasan, itu mungkin akan kita pertimbangkan untuk diberhentikan. Seperti itu. Tambahannya Pak Kadis Dishub. Kami himbau untuk masyarakat dan rekan-rekan khususnya di Dinas Perhubungan agar tertib administrasi dan tertib aturan. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan dinas terkait dan masyarakat supaya aturan-aturan yang sudah dilakukan ditaati.